Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek Tak luput ya. di dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga Perilaku Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Let's go! Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang tentunya menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Polutan salah satu contohnya ada CO, CO2, ada NO. Dan di situ satuan polutan bisa dinyatakan dalam ppm atau part per million. Oke, itu adalah pencemaran udara. Bagaimana dengan pencemaran air? Pencemaran air itu terjadi karena zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk ataupun air laut. Itu pencemaran air. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam areal tanah. Pencemaran air dan tanah bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi ataupun kimia. Selanjutnya adalah sampah organik. Sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk yang membutuhkan oksigen tentunya, sehingga menyebabkan kadar oksigen di perairan berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen. Bisa berakhir kematian nih. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya sahabat semua. Nah, masih ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu. Kenapa demikian? Karena cahaya dapat mengubah persepsi siang dan malam makhluk hidup, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya itu ada
yang burung berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh tentang cahaya terang di malam hari di situ. Ada juga hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang terlihat baur misalnya bisa tertukar nih. Sehingga terjadi juga gangguan pada pola pertumbuhan tanaman. Itu karena pencemaran cahaya. Kelihatannya simpel tapi sangat berpengaruh juga di sini. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga kalau misalnya selera musiknya nggak sama nih. Bisa menjadi pencemaran juga ya di situ. Pencemaran suara dapat menyebabkan gangguan-gangguan metabolisme, gangguan tekanan darah, gangguan jantung. Bisa darah tinggi kali ya, karena nggak suka musiknya dia dengerin terus-menerus, suaranya keras lagi. Nah, itu adalah pencemaran-pencemaran yang ada di sekitar kita. Di video selanjutnya tentunya Mr. Klik akan membahas lebih lanjut tentang penyebab, dampak, dan juga cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Tentunya sahabat semua jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar sahabat mendapatkan update materi selanjutnya. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran lingkungan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Dan bagi sahabat yang membutuhkan resum, dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.